Ada peringatan serius dari Kepala Badan Narkotika Nasional Kabupaten Lumajang (AKBP) Indra Brahmana terkait peredaran narkoba. Jika penegak hukum sudah mewaspadai narkoteroris, maka kini ditengarai muncul fenomena narkopolitik. Narkoterorisme adalah kegiatan terorisme yang dibiayai dari keuntungan perdagangan narkotika, psikotropika, dan obat-obatan terlarang. Maka narkopolitik adalah kegiatan politik atau oknum politikus yang disponsori oleh bandar narkoba. Fenomena ini terlihat dari kejadian penangkapan bandar narkoba yang menjadi sponsor oknum calon kepala desa. Publik wajib waspada sebab bukan tidak mungkin nanti ada bandar narkoba yang mendukung oknum calon pejabat publik bahkan oknum calon anggota parlemen. Peringatan ini disampaikan oleh AKBP Indra Brahmana yang saat itu menghadiri kegiatan pencanangan Universitas Jember sebagai kampus bersinar, bebas dari narkoba dan sosialisasi satuan tugas pencegahan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika Universitas Jember di Aula Fakultas Farmasi. Menurut AKBP Indra Brahmana, fenomena narkopolitik ditemuinya saat menangkap seorang bandar narkoba yang ternyata menggelontorkan uang hasil penjualan narkoba kepada salah satu oknum calon kepala desa di Lumajang. Sabu itu demandnya cukup tinggi dan itu sudah menyentuh banyak kalangan. Kalau yang sabu kayak senjata muda, kalau kita bicara obat keras yang berbahaya itu kan yang mungkin sama masyarakat itu juga sampai menyentuh level anak sekolah, itu yang memang sangat luar biasa. Makanya kalau kita nggak benar-benar antisipasi seluruh komponen bangsa ini komitmen bersama bergandeng tangan berat mengatasi ini. Tadi juga disinggung bahwa peredarannya menggunakan mahasiswa dengan cara kurir seperti itu. Jadi begini, kita tidak tahu apakah itu betul-betul mahasiswa atau bukan. Tapi caranya mereka untuk mengedarkan barang itu menggunakan anak-anak, orang-orang yang seusia mahasiswa berpenampilan mahasiswa, misalnya dari satu kota X menuju ke Jember. Kan ini terkenal kota pelajar kan. Ya orang tahunya kayak kami aparat keamanan kan tahunya ini mahasiswa karena pakai motor, boncengan, tapi menurut informasi intelijen yang saya dapat ternyata sebagian orang oknumnya yang berpenampilan justru sedang membawa narkoba untuk mengelabui petugas karena modus operandi mereka yang sebelumnya sudah kami deteksi bekerja sama dengan Polri kan sudah ada beberapa tindakan-tindakan untuk melakukan intercept misalnya kan, interdiksi seperti itu. Karena mereka merubah pola. Kalau seperti itu kan tidak ketahuan. Kalau misalnya ada jadi kami ya, jadi aparat PNN dan Polri, tidak mungkin ini penampilannya kan penampilan wajib kan. Dalam momen-momen tertentu kan memang mahasiswa itu pulang, terus balik lagi ke tempat di mana dia sedang belajar dan pakai motor hal yang biasa. Dimanfaatkan lah hal-hal seperti itu oleh sindikat-sindikat ini untuk melakukan cover dalam dia ini mengedarkan narkoba. Perwira Polri yang lama malang melintang di bidang penanganan narkoba khususnya di bagian intelijen ini lantas mengajak semua pihak waspada jika ada kasus kepala desa, pejabat publik, kepala daerah, bahkan anggota parlemen yang tertangkap menggunakan narkoba. Pasalnya kasus seperti ini harus diselidiki lebih dalam sebab mungkin yang terlihat di permukaan hanya kejadian oknum yang memakai narkoba. Tapi bisa saja ada keterlibatan lebih dalam dari bandar narkoba dalam perjalanan mereka menjadi pejabat publik atau anggota parlemen. Kedua, Kepala BNN Lumajang memperingatkan perguruan tinggi untuk waspada dengan modus operandi bandar narkoba menjadikan mahasiswa sebagai kurir narkoba, tidak hanya sebagai target pasar. Dari pengalamannya selama ini, sering ditemui pengirim narkoba menggunakan mahasiswa atau oknum yang berlaku dan menyerupai mahasiswa. Caranya, narkoba dibawa dalam tas ransel dan diantar dengan menggunakan sepeda motor. Pengiriman narkoba juga ditempuh dengan pelaku menyerupai sebagai penumpang travel atau transportasi umum lainnya. Kejadian ini ditemuinya di wilayah Tapal Kuda. Perwira dengan 2 melati di pundak ini mengaku tugasnya bersama personil BNN Lumajang termasuk berat, mengingat di wilayah Tapal Kuda satuan BNN baru ada di Lumajang. Sementara wilayah penugasannya bisa menjangkau Jember, Banyuwangi, Bondowoso, dan Situbondo. Secara berseluruh, AKBP Indra Brahmana menyebut kewenangannya setingkat Polres, namun wilayah kerja setingkat Poltuwil, Besuki,
jika mengacu pada tata organisasi Polri yang lama. Tadi juga disampaikan ada kaitan narkoba dengan politik. Bagaimana? Nah, begini. Kita itu kalau kita bicara tentang dunia, ya kan ada yang namanya narkoterorisme. Itu bisa dicek di internet terjadi di negara mana. Ya kalau narkopolitik jadi kita harus betul-betul antisipasi, waspadai, jangan sampai terjadi. Karena apa? Narkotika ini uangnya kan banyak hasilnya, ya kan? Orang itu gelap mata demi uang, ya kan? Kalau dalam mencapai ambisi sesuatu itu bisa dilakukan pelanggaran besar, bukan tidak mungkin itu juga terjadi. Karena seperti yang kami sampaikan di Lumajang, ya kan? Kami menangkap salah satu bandar, kita deteksi uangnya lari kemana, ternyata dia gunakan untuk membiayai salah satu calon, ya kan? Calon ini kepala desa di sebuah desa di wilayah tertentu di Lumajang, meskipun kalah. Bayangkan kalau seandainya menang, kompensasi apa yang akan didapatkan si bandar ini? Gitu. Terakhir.